Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan minggu ini, Ibu langsung menggunakan media WA grup kelas saja. Jadi khusus kali ini tidak menggunakan Jimit. Ibu sudah merekam, kemudian LKPD lembar kerja peserta didik juga sudah Ibu share di grup WA. Kemudian modulnya juga sudah ada di Google Classroom juga ada. Nah, jadi anak-anak, khusus pertemuan kali ini kita sampai bab terakhir atau KD terakhir di semester 1, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita praktikum virtual. Ibu menggunakan aplikasi PET. Nah, anak-anak nanti tinggal googling saja di Classic Circular Force Lab ini, maka akan muncul seperti ini anak-anak, muncul seperti ini. Nah, nanti praktikum kita tujuannya adalah mencari hubungan panjang tali ini dengan periode putaran, frekuensi putaran, dan kecepatan sudut putaran pada gerak melingkar. Nah, anak-anak, untuk aplikasi PET ini ada di sini, ada pause, di sini start dan pause di sini untuk memulai dan mengakhiri. Kemudian nanti ada ini masa beban gantungnya. Masa beban gantungnya juga tidak usah kita rubah ya nak ya. Tapi anak-anak kalau nanti mau praktek, misalnya ini untuk 5 ring, kemudian untuk 10 ring, nggak apa-apa, nanti bagaimana hubungannya lebih bagus. Anak-anak kalau mencoba lebih bagus ya, biar bisa mengetahui apakah beban gantungnya ini mempengaruhi periode putarannya. Nah, kemudian untuk mengukur atau memvariasi panjang tali, anak-anak bisa klik di sini. Bisa klik di sini misalnya. Nah, misalnya kita reset dulu ya nak ya. Kita reset, kita kembalikan. Nah, kemudian ini kita perpanjang misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Coba kita putar lagi. Nah, sambil menerima penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak, nanti praktikumnya adalah anak-anak memvariasi panjang tali ini sesuai arahan dari LKPD. Nah, untuk masa beban yang berputar itu tetap 25 gram. Kemudian nanti ini kita ukur waktu untuk 10 putaran. Bu, kenapa kok 10 putaran, kok tidak 2 saja? Ya anak-anak, kalau hanya 2 putaran waktunya ini terlalu singkat, sehingga anak-anak untuk mengepaskan pause-nya ini nanti lebih sulit karena pembaginya kecil, maka nanti untuk menghasilkan periode tingkat kesalahannya lebih besar. Tetapi kalau anak-anak jumlah putarannya ini besar, kemudian untuk menghitung satu putaran yaitu periodenya, maka nanti harapannya tingkat kesalahannya lebih kecil, seperti itu. Nah, kita reset dulu. Nah, ini seperti ini anak-anak. Nah, nanti anak-anak, cara menghitung 10 putarannya adalah begitu kita start ini, biarkan ini berputar dulu 1 kali, maka kita hitung 1, kemudian 2, 3 sampai 10 kali. Tetapi kalau anak-anak mulai start, kemudian ini mulai berputar, anak-anak hitung sebagai angka 1, mulai 1, maka nanti berakhirnya di 11. Itu artinya 10 putaran. Nah, nanti ada waktunya di sini ya nak ya. Ini adalah waktu T kecil. Jadi nanti 10 putaran ini waktunya misalnya 10 detik. Berarti waktu untuk menempuh 1 putaran berapa ya? 10 detik dibagi 10, yaitu 1 detik misalnya. Jadi rumusnya periode adalah waktu dibagi banyaknya putaran. Periode T besar adalah T kecil ini. Waktu T kecil ini dibagi N adalah jumlahnya putaran. Seperti itu anak-anak. Nah, dengan memvariasi panjang tali ini, maka nanti anak-anak bisa membuat kesimpulan apa hubungan panjang tali dengan periode, frekuensi maupun kecepatan sudut pada benda bergerak melingkar. Ini geraknya melingkar beraturan ya nak ya, karena kecepatan sudutnya tetap seperti itu. Ini cobanya, kita coba putar. Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya, misalnya sudah sampai 10 kali. Coba anak-anak harus hati-hati nih nak, mulainya di sana, maka kita harus, nah kliknya ini, ngekliknya ini harus pas. Misalnya tadi panjangnya 100, maka harus di sini juga pas 100 anak-anak. Kalau anak-anak ngekliknya tidak tepat, misalnya waktu di sini atau pas tidak di sini, maka nanti tingkat kesalahan praktikumnya
besar anak-anak. Jadi memang untuk praktikum meskipun ini virtual, anak-anak tetap dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, ketangguhan, pantang menyerah, dan semangat. Seperti itu anak-anak. Jadi harus pas. Kalau sudah pas 10, kliknya ini pas, nah baru kita tulis waktunya ini. Bu, kalau belum pas diulangi lagi boleh? Boleh, diulangi berkali-kali boleh. Misalnya anak-anak di LKPD-nya hanya melakukan praktikum variasinya 5 kali, tapi kok anak-anak kok ini ngepasnya ini sulit sampai berapa kali yang banyak, boleh nanti data yang hasilnya kliknya pas ini saja yang kita pakai. Boleh seperti itu anak-anak. Ini ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini sekali lagi ini adalah bab terakhir di semester 1 ini, tentang gerak melingkar. Minggu depan hasilnya dipresentasikan anak-anak. Jadi ini nanti praktikumnya dibuat kelompok, 1 kelompok maksimum 4 anak, kemudian hasilnya diunggah di Google Classroom. Yang unggah ketua kelompoknya, diunggahnya 1 saja, tetapi ditulis di situ ya anggota kelompoknya siapa saja, biar nanti hasilnya Ibu masukkan di daftar nilai Ibu. Kemudian minggu depannya dipresentasikan. Nanti mungkin kalau bisa semuanya presentasi ya semuanya, kalau tidak ya nanti perwakilan. Otomatis yang mau berpresentasi itu nih mesti ada nilai tambahnya, seperti itu. Itu anak-anak untuk pertemuan minggu ini. Bu, bagaimana yang pas jadwalnya libur? Kan ini bisa dikerjakan kapan saja, dan ini tidak ini ya nak, tidak sulit, tidak membebani, bahkan ini untuk refreshing. Kalau punya adik, nanti adiknya disuruh membantu menghitung atau bagaimana. Begitu saja anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Khusus pertemuan kali ini Ibu tidak menggunakan Jimit, tetapi video rekamannya ini Ibu upload di WA Group maupun di Google Classroom. Sekian saja anak-anak, semangat mengerjakan praktikum virtual gerak melingkar. Kita bertemu minggu depan untuk presentasi. Nanti setelah presentasi Ibu jelaskan tentang konsep-konsep pada GMP dan GMPB. Berarti kita masih ada sisa waktu 3 minggu. Nanti selain untuk mereview materi, kemudian membahas lagi tugas ke-1 sampai ke-8 yang sudah Ibu kasih kuncinya itu, kemudian juga latihan soal-soal untuk persiapan PAS, karena PAS-nya direncanakan 1 Desember. Itu saja, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.